Sementara itu, di Leweng Larang Tulah, kendaraan roda 4 mewah baru saja tiba di sebuah hutan dengan hamparan pohon jati. Bekas roda 4 mobil itu tercetak di atas tanah berumput hijau, dari mulai masuk hutan sampai berada di paling ujung, dengan tanda sebuah rumah gubuk dibatasi pohon jati paling besar yang menjulang tinggi. "Ini rumah bapak angkatku, Imas. Tenang saja, kita sampai di sini hanya untuk meminta doa restu agar pernikahan kita malam nanti lancar," ucap Pak Soma setelah dibuka pintu oleh Mang Taya. Perempuan dengan rambut indah panjang teramat indah itu hanya tersenyum. Tubuh moleknya langsung menempel pada Pak Soma. Imas sangat begitu percaya setelah hampir setengah tahun menjalani hubungan penuh cinta dan kasih. "Itu Ki Julhamdi sudah menunggu, Pak. Maaf," sahut Mang Tatang. Pak Soma dan Imas berjalan sambil tidak henti-hentinya Imas mendengarkan cerita Pak Soma tentang masa kecilnya hidup dengan Ki Julhamdi. Semua ucapan Pak Soma langsung dipercaya oleh Imas. "Semalam saya tiba di rumah kayu, Soma, menyiapkan pernikahan kamu malam ini," ucap Ki Julhamdi dengan pakaian serba hitam menyambut Imas. Mata Ki Julhamdi terperangah dengan kecantikan perempuan yang terus memegang tangan Pak Soma dengan erat. "Sumur sudah Aki siapkan. Mari, sebelum sore tiba," lanjut Ki Julhamdi, mengajak Imas dan Pak Soma masuk ke dalam rumah gubuk. "Saya tunggu di luar, Pak, sambil mencari angin di sini sejuk," sahut Mang Tatang. "Apa harus, Soma, aku melakukan ini?" tanya Imas sedikit ragu. "Tidak ada yang salah, Imas. Percaya saja padaku. Ini sekedar syarat yang dipercayai bapak angkatku. Dengan cara seperti ini, kita telah menghargai dan mendapatkan restu darinya, ya?" jawab Pak Soma dengan mengecup kening Imas. "Baik, tapi temani aku ya," ucap Imas. Satu sarung sinjang motif batik dengan bunga-bunga pertama kali Imas lihat. Begitu juga dengan Ki Julhamdi yang baru saja menyalakan lilin serta kemenyan di dekat sumur tua. "Pakai ini, lepaskan semua pakaianmu, Imas," ucap Ki Julhamdi. Imas hanya memandang tidak yakin kepada Pak Soma. Namun anggukan kepala Pak Soma hanya membuat Imas langsung berjalan ke kamar salah satu gubuk. Ki Julhamdi hanya mengangguk kepada Pak Soma, kemudian berjalan mendekat. "Kali ini tidak akan mulus, Soma. Semalam di rumah kayu ada yang mengintip aku ketika masuk. Hati-hati dengan kedatangan anak itu," ucap Ki Julhamdi. Pak Soma langsung mengerutkan dahi, seolah tidak percaya dengan orang lain yang masuk ke halaman rumah kayu. "Akan cepat Soma bereskan, Ki, secepatnya." Setelah Imas memakai baju pengantin yang anak itu bawa ke rumah. "Baju pengantin laki-laki masih ada di kamar depan juga," jawab Pak Soma berusaha meyakinkan Ki Julhamdi. "Apa tetap memakai jasa istriku sebagai perias pengantin?" tanya Ki Julhamdi. "Tidak ada yang bisa menandingi Mak Nur dalam urusan memoles perempuan semakin cantik selain istri Ki Julhamdi," jawab Pak Soma, mengingat kemampuan Mak Nur 6 tahun lalu ketika merias wanita yang ia cintai pertama kali dalam hidupnya. "Bagus, berarti Imas bisa aku," jawab Ki Julhamdi, tiba-tiba berhenti bicara ketika melihat kecantikan Imas. Sarung sinjang yang menutupi lekuk tubuh bak gitar Spanyol itu membuat Ki Julhamdi hanya bisa menelan ludah. Di sebelah sumur, Imas sudah duduk. Beberapa kali guyuran air penuh dengan bunga melati mendarat di sekujur tubuhnya. Air dingin itu membuat Imas mengedipkan mata berkali-kali karena pandangannya itu mulai samar dan tubuhnya mulai melemah. Wadah berisikan kemenyan itu dikelilingkan mengikuti kemolekan tubuh Imas. Setiap asap-asap itu membuat Imas tak kuasa lagi menahan reaksi aneh pada tubuhnya. "Pangku ke dalam, Soma," tegas Ki Julhamdi
dengan senyum kulit tuanya itu semberingah. Tubuh Imas sudah terbaring di kamar Ki Julhamdi. Tanpa perintah, Pak Soma langsung keluar kamar, menghampiri Mang Tatang yang sedang kebingungan menatap ke arah pohon-pohon jati. "Ada apa, Tang?" tanya Pak Soma. "Tidak, Pak. Benar kan leweng ini jarang ada manusia masuk sampai ujung?" ucap Mang Tatang. "Kecuali tamu Ki Julhamdi mungkin," jawab Pak Soma. "Tadi saya melihat orang, tapi samar-samar hilang, Pak. Tapi ada kucing hitam saja berjalan terpincang-pincang ke arah sana," kata Mang Tatang sambil menuju ke arah barat hutan. "Mana ada kucing di hutan seperti ini? Kalau ada pun harimau," jawab Pak Soma. "Ah!" Suara teriakan Imas terdengar melewati bilik kamar, membuyarkan obrolan Pak Soma dan Mang Tatang. Decit ranjang dan cengkraman tangan Imas pada sarung bantal adalah rekaman ritual yang sedang dilakukan Ki Julhamdi. "Terjadi lagi, Pak," ucap Mang Tatang. "Amankan rumah. Malam ini juga aku nikahi Imas secara gaib. Paham?" tegas Pak Soma sambil menyalakan rokoknya. "Taya sudah siapkan sumur, makanan, dan semuanya disiapkan Mak Suti apa?" jawab Mang Taya. Bersamaan cahaya sore perlahan turun sebagaimana mestinya. "Anak itu?" tanya Pak Soma. Tidak ada keberanian sekalipun menyebut namanya. "Nanti saya atur, Pak," jawab Mang Tatang dengan yakin. Cahaya sore itu menyorot tepat ke arah gubuk Ki Julhamdi yang kini tubuh tuanya itu sudah penuh dengan keringat. Begitu juga sarung sinjang yang Imas kenakan sudah berantakan. "Nikahi dia malam ini, Soma, agar punggel ireng tidak akan berhenti selamanya," tegas Ki Julhamdi keluar dari rumah gubuk sambil memakai baju. Dari kejauhan, seorang sedang berjongkok dengan tangannya masuk ke dalam saku celana, memegang gelang gengge. Keringat sudah membanjiri jaket dan baju yang ia kenakan. Lelaki itu harus segera menemui Ki Dudui dan Kiai Tasrif akan apa yang sudah ia lihat dengan mata kepalanya. "Iman harus selamat malam ini," bisik hati Gama. Bersamaan gelap yang baru saja tiba dan ia baru perlahan mundur dari tempat ia bersembunyi, tiba-tiba ia melihat dari tubuh kakek tua satu sosok perempuan dengan lidah yang menjulur panjang, terus-menerus menjilati keringat kakek tua. Bahkan ketika seseorang memangku tubuh perempuan mengenakan sarung, sosok nenek tua itu berada di celah paha perempuan dengan menjulurkan lidahnya yang teramat panjang. Gama terus menahan agar Meong Hideng tidak bergerak ke arah gubuk. Segala informasi yang sudah Budi dapatkan tidak berganti hari langsung membuahkan bukti, walau tangan kanan Budi harus terluka sampai mengeluarkan darah yang tidak sedikit. Sementara itu, di Imah Kai, waktu terus berputar terasa cepat hari ini. Tubuh Iman Supata sudah menyadar di halaman belakang dengan parang dan cangkul tidak jauh dari tempat ia duduk. Beberapa rumput di halaman belakang sudah hampir selesai ia kerjakan sejak mendapatkan perintah dari Mang Taya yang belum sempat ia ajak bicara empat mata. Mak Sutiah di dalam dapur sedang sibuk mengurus sayuran-sayuran yang ia simpan di atas wadah tampah. Iman melihat beberapa daging kambing hanya tergeletak begitu saja tanpa dimasak Mak Sutiah. "Ada acara apa memangnya, Mak? Pemilik rumah mau datang ya?" tanya Iman penasaran. "Mandi, sebentar lagi maghrib," tegas Mak Sutiah. Iman langsung berjalan ke arah kamar mandi, namun ia kini langsung melirik ke arah sumur. Terdapat sosok perempuan sedang menerima guyuran air dari ujung kepala sampai membasahi baju putih yang ia kenakan. Malah melamun, Man?" tegas Mak Sutiah. "Oh enggak, Mak, mau mandi ini," jawab Iman langsung tergesa-gesa masuk ke dalam kamar mandi. Guyuran air membasahi tubuh Iman. Pikirannya terus berkecamuk dari apa saja yang sudah ia lihat. Namun pesan dari Mang Aep terus ia ingat. "Malam ini juga aku harus telepon Kiai," bisik hati Iman. Setelah sholat maghrib, Iman merasakan suasana di dalam rumah kayu itu sangat berbeda jauh dari malam kemarin.
Mak Sutia sudah menaburkan beberapa bunga di atas ruangan rumah dengan tergesa-gesa. "Ada yang mau ketemu sama kamu, orangnya di dapur. Setelah beres malam ini mak pulang man," tegas Mak Sutia sambil mulutnya terus menyepah daun sirih. "Siapa memangnya mak?" tanya Iman heran. Mak Sutia tidak menjawab. Ia terus menaburkan bunga-bunga melati yang ada dalam wadah. "Untuk apa lagi bunga melati itu?" bisik hati Iman semakin penasaran. Nenek tua sudah tersenyum lebar. Dengan karung goni berisikan alat rias sudah ia simpan di atas meja. Duduknya sedang menanti kedatangan Pak Soma, Imas, Mang Tatang, dan Ki Julhamdi. "Iman Supata sudah dewasa," ucap Mak Nur langsung perlahan berdiri. "Nenek siapa?" tanya Iman. "Nanti juga kamu tahu siapa saya. Silahkan minum," ucap Mak Nur. Gelas berisikan air teh Mak Nur berikan di sebelah karung goni, membuat Iman langsung meminumnya sedikit hingga melewati tenggorokan. "Saya tahu sejak kamu masih bayi di sana," ucap Mak Nur menuju ke arah sumur tua itu berada. Namun pandangan Iman sudah samar-samar. Tiba-tiba kepala Iman menyentuh meja makan. Matanya seketika terlelap. "Tugasku selesai, aku pulang mak," tegas Mak Sutia hanya melihat Iman sudah terlelap. "Masukkan dulu anak ini ke kamar Sutia, bantu aku," tegas Mak Nur. Iman seketika sudah terbaring di atas kasur. Beberapa kali taburan bedak putih yang dikeluarkan dari wadah karung goni milik Mak Nur membuat Iman semakin tertidur lelap. Mak Sutia yang baru saja dijemput oleh ojek seketika kaget untuk yang kedua kalinya melihat orang gila itu berjalan melewati rumah kayu. Namun ia abaikan karena sudah tahu malam ini sesuatu buruk akan terjadi di rumah kayu. Sementara itu, jarum jam baru saja menunjukkan pukul 10 malam. Kendaraan roda 4 berisikan Mang Tatang, Pak Soma, Imas, dan Ki Julhamdi langsung disambut oleh Mang Taya yang sudah siaga di depan rumah. Imas yang sudah berpakaian kini semakin menempel dan tidak ingin jauh dari Pak Soma. Kemesraan dan rasa cintanya semakin tumbuh setelah kembali dari leweng larang tulah, tepatnya di rumah gubuk Ki Julhamdi. "Urus wanita itu mak," tegas Ki Julhamdi. Mak Nur tidak menatap sekalipun wajah Ki Julhamdi sebagai suaminya. Ia langsung berjalan masuk ke dalam kamar yang terdapat sumur. "Mana anak itu?" tanya Pak Soma. Mang Tatang langsung membuka kamar yang ditempati Iman. Pak Soma seketika mengelus kepala Iman dengan perlahan. "Nasibmu akan sama dengan Sari," ucap Pak Soma. "Ada di dalam baju pengantinnya Pak," sahut Mang Tatang. "Bawa, berikan kepada Imas di sumur. Sekarang aku akan pakai baju pengantin yang sama ketika menikahi Sari dengan saksi yang sama, Ki Julhamdi, dan perias pengantin sama Mak Nur," tegas Pak Soma. Keluar dari kamarnya berjalan ke arah kamar depan di mana Mang Taya sudah menunggunya. Daging-daging kambing mentah dan berbagai sayuran sudah tersimpan di hadapan Ki Julhamdi yang sudah duduk bersila di tengah rumah. Ia tinggal menunggu Imas selesai mandi dan dirias oleh Mak Nur dan Pak Soma yang sedang disiapkan oleh Mang Taya. "Bongkar yang ada di bawah ranjang, lalu bawa ke tengah rumah. Paham Taya? Buktikan kesetiaanmu kepadaku malam ini," tegas Pak Soma. "Baik Pak, akan saya bongkar dan mengeluarkannya sebagai mahar," jawab Mang Taya. "Bagus, kamu masih ingat. Cepat, Ki Julhamdi sudah menunggu," tegas Pak Soma. Ki Julhamdi sudah memejamkan matanya. Hatinya terus berucap untuk mengundang semua tamu-tamu gaib yang akan mengikuti acara resepsi pernikahan malam ini. Setelah pernikahan, mayat anak itu akan dikubur bersama Sari, bisik hati Ki Julhamdi. Mang Tatang sudah berjalan perlahan ke arah dapur. Tangannya memegang baju pengantin peninggalan Ibu Sari yang ia ambil dari dalam tas Iman untuk diantarkan ke Mak Nur yang sedang memandikan Imas. Satu kali dekapan tiba-tiba mendarat di mulut Mang Tatang. Ketika baru saja satu langkah menginjakkan kaki di dapur, tangannya langsung terkunci tak bisa bergerak sedikit pun. Mata Mang Tatang
melihat sedikit ke arah belakang. Rambut gondrong dengan pakaian lusuh itu telah mendekapnya sekuat tenaga. "Ingat luka ini siang tadi," bisik Budi perlahan, menyeret Mang Tatang keluar rumah. Mang Tatang tidak dapat menjawab ucapan Budi. Ia tidak menyangka lelaki gila siang itu yang ia siksa dan diberikan luka malah membawa hal buruk untuk dirinya. "Biar aku ajarkan caranya membuat luka di tangan yang benar," bisik Budi perlahan. Krek. Satu kali gerakan tangan Budi dapat membuat tulang tangan Mang Tatang patah. "Tidak usah berteriak, berisik," bisik Budi dengan dingin. Sret! Pisau andalan Budi yang dikeluarkan dari belakang pinggang itu langsung menancap di tangan Mang Tatang, membuat luka yang sama dengan tangan Budi, namun jauh lebih dalam hingga mengenai bagian daging. Krek. Dua tangan Budi langsung memutar kepala Mang Tatang hingga ia tergeletak di atas lantai teras belakang rumah, bersama darah yang memancar jauh lebih banyak. "Ini baju pengantin yang harus aku ambil agar pernikahan itu tidak terjadi sesuai perintah agama," bisik Budi dalam hatinya. Baru saja tangan Budi mengambil baju pengantin yang tergeletak, tiba-tiba teriakan kencang terdengar dari kamar Iman. Tubuhnya terjatuh dari atas ranjang. Setiap keringat Iman sedang dijilati bak darah oleh sosok Ibu Sari. "Siapa itu?" teriak Mang Taya ketika akan mengambil cangkul di dapur. Kedua matanya langsung mendapati lelaki gondrong memegang baju pengantin. Namun ia melihat Mang Tatang sang kakak yang sudah terkapar mengenaskan. Di sisi lain, asbak yang terbuat dari keramik sudah hampir penuh dengan sakar abu dan puntung dari rokok yang terjepit di celah jari seorang lelaki tua. Kedatangannya ke kampung Linggah Imah bukan hanya untuk sekedar menuangkan rindu yang ia tabung. Setelah belasan, bahkan puluhan tahun tak pernah berjumpa lagi dengan Kiai Tasrif. Ucapan terima kasih atas pertolongan Kiai Tasrif kepada menantunya Halimun Dewi malah membawa Ki Dudui mengetahui satu permasalahan yang ada dalam benak Kiai Tasrif setelah melepas kepergian Iman Supata ikut bersama Mang Taya. "Sayang sekali, Ki," ucap Kiai Tasrif. "Dahulu kala Bapak Aki datang ke kampung ini dengan suatu masalah hingga menitipkan serta menurunkan ilmu lumpuh raga kepada saya. Sedangkan Aki sebagai anaknya juga harus mengetahui masalah," lanjut Kiai Tasrif merasa sungkan. Bahkan ia tak berani mengenakan sorban yang terbiasa menempel di bagian kepala ketika berbicara dengan Ki Dudui sebagai cara menghormati. Begitulah Kiai silaturahmi. Selain untuk memperlancar rezeki, bisa untuk saling membantu, entah itu dalam kesusahan atau berbagi kegembiraan, jawab Ki Dudui sambil menepuk paha Kiai Tasrif yang duduk bersila. Apalagi mereka berdua tidak terpaut usia yang jauh. Kiai Tasrif tidak begitu heran dari tutur kata Ki Dudui. Ia seperti mengulang kenangan masa muda ketika berbicara dengan Ki Langsamana. "Berangkatnya masalah itu dari 6 tahun lalu, Ki. Malam itu di astana, ketika saya melihat kuburan Sari Puspa, Ibunda Iman, ada yang menggali. Akan tetapi malam itu juga keselamatan Iman di rumah gubuk dipertaruhkan. Kesalahan saya adalah menyelamatkan Iman," ucap Kiai Tasrif dengan pandangan kosongnya menatap Ki Dudui. Umi Yati, Neng Tari dan Mang Aep bahkan tidak berani mengganggu obrolan dua lelaki yang termakan usia senja itu. Makanan dalam wadah tampah, dari hangat sampai dingin, belum berani mereka antarkan. Lalu, kabar punggel ireng saya dengar, Ki, akibat wajah jenazah Sari dan sekujur tubuhnya menghitam dari pengakuan istri saya yang memandikan, hingga 5 lapis kain kafan menutupi tubuh Sari, ucap Kiai Tasrif. Sayangnya setelah itu, gangguan sosok Sari tak pernah berhenti datang kepada Iman. Hingga keputusan saya membawa Iman ke rumah ini, dia tak pernah tahu siapa bapaknya, masih hidup atau sudah mati.
lanjut Kiai Tasrif. Ki Dudui hanya mampu menghisap rokok secara dalam, lalu mengeluarkan asap secara perlahan, membenarkan apa yang sudah ia ketahui setelah berjumpa Iman sebanyak 3 kali di rumah Gama. Semua firasat pada Iman itu tidak berselang lama berbuah bukti sejak menyuruh Gama dan Budi berkunjung lebih dahulu ke rumah Kiai Tasrif. Budi sudah bergerak setelah pulang dari rumah Kiai. Ia langsung mengikuti mobil yang membawa Iman. Sore ini juga Gama menuju salah satu leweng, bahkan menggunakan motor yang sudah Iman tinggalkan di rumah ini. Kesana tujuan cucu saya, Kiai, ucap Ki Dudui. Kiai Tasrif hanya menganggukkan kepala secara perlahan. Ia harus percaya dan yakin atas langkah yang diambil Ki Dudui, termasuk alasan Gama yang barusan tiba mengantarkan Ki Dudui langsung tergesa-gesa meminjam motor Iman kepada Mang Aep. Semoga ada jalan untuk mengetahui ini semua sebelum kita mencegah kemungkinan paling buruk yang terjadi pada Iman, lanjut Ki Dudui. Wajah tegang Kiai Tasrif dan Ki Dudui menghiasi obrolan mereka. Ki Dudui merasa ini adalah waktu yang tepat untuk membalas kebaikan Kiai Tasrif. Terlebih Iman yang rela menempuh jarak yang tidak dekat kala itu untuk mengantarkan botol berisikan air hingga Dewi, istri Gama, sampai sembuh. Maaf, Abah, ini makanan, maaf mengganggu, saut Umi Yati memecahkan keheningan sore ini. Merepotkan sekali, padahal tidak apa-apa, jawab Ki Dudui. Sudah tidak apa-apa Ki, ini sekedar makanan kampung, saut Kiai Tasrif. Umi Yati hanya melempar senyum, kemudian beranjak menuju dapur. Kita tunggu dulu Gama sampai, Kiai. Setelah itu kita tentukan mau seperti apa. Saya percaya Budi juga tidak akan mengambil langkah sembarangan. Walau kabar terakhir tangannya terluka, diusir dari depan rumah kayu, ucap Ki Dudui. Mereka tidak akan segan, Ki. Beras berisikan belatung hingga Neng Tari yang kerasukan hampir membunuh Iman malam itu, semuanya sudah saya ketahui. Namun saya tidak tega untuk membuat Iman tahu semuanya dari mulut saya, jawab Kiai Tasrif. Saya juga paham, Kiai. Tidak akan ada bapak yang tega membunuh anaknya kecuali, jawab Ki Dudui menghentikan ucapan. Kiai Tasrif hanya tersenyum. Bak mengetahui apa kelanjutan ucapan Ki Dudui. Apalagi ia seperti mengelupas puluhan tahun lalu ketika ia diberikan amanah dan wasilah oleh Ki Langsamana dan sekarang berbicara dengan anaknya. Apa ilmu lumpuraga itu sudah lama tidak digunakan, Kiai. Terakhir saya beberapa bulan ke belakang dan itu sudah tidak mampu tubuh saya menahan setelahnya, ucap Ki Dudui. Mungkin akan digunakan dan diturunkan saja kepada Gama atau Budi, seperti membalikan ilmu lumpuraga pada keturunan Ki Langsamana yang berhak mendapatkannya, Ki, jawab Kiai Tasrif sambil tersenyum, menutupi rasa gelisah pada Iman. Iman bakalan selamat. Budi tidak seperti yang kita ketahui, Kiai. Tenang saja, jangan banyak pikiran, ucap Ki Dudui berusaha menenangkan Kiai Tasrif, karena ia meyakini Mang Idim yang sedang menjaga rumah Dewi dan Umi Esih pasti selalu berkirim kabar dengan Gama dan Budi serta memastikan semuanya. Di sisi lain, kendaraan roda 2 tua sudah memasuki kampung Linggah Imah dengan kecepatan yang tidak biasa, dipaksa untuk bergerak lebih cepat sedang dikendarai Gama setelah perjalanan cukup jauh dari Leweng Larang Tulah, sebuah tempat yang baru saja Gama ketahui dari petunjuk Budi. Segenap informasi yang Gama bawa dari dalam leweng itu menempel dalam ingatannya, serta 1000 pertanyaan yang ada dalam benak Gama pada gubuk tua yang ada di ujung leweng. Sebentar lagi sampai, ucap Gama dengan jaket dan baju yang ia kenakan dari banjir keringat sampai sudah kering terkena kencangnya angin. Beberapa kali senyum Gama berikan kepada warga kampung Linggah Imah yang berpapasan. Namun warga kampung sudah mengetahui bahwa Gama adalah tamu Kiai Tasrif dengan motor bekas Iman yang ia kendarai. Suara kendaraan roda 2 baru saja berhenti tepat di samping mobil Gama
yang terparkir di halaman rumah Kiai Tasrif, membuat Ki Dudui langsung berdiri dari duduk bersila untuk memastikan cucu kesayangan itu dalam keadaan baik-baik saja. "Gam," ucap Ki Dudui. "Assalamualaikum, Kek." "Kiai," jawab Gama sambil mencium tangan Ki Dudui dan Kiai Tasrif. "Bagaimana nak Gama?" tanya Kiai Tasrif. Segala kecemasan dalam dirinya itu ingin segera mendapatkan jawaban. "Leweng Larang Tulah," itu yang Gama ketahui namanya dari warga sebelum masuk ke dalam leweng untuk mengikuti mobil dengan plat nomor yang sudah Budi beritahu sebelumnya. Dan Gama juga sudah memberitahu Budi mobil itu menuju ke arah kota. "Mungkin kembali ke rumah yang Iman tempati," jawab Gama sambil mengelap keringat. Ki Dudui dan Kiai Tasrif langsung saling bertatapan ketika mendengar nama leweng yang sudah Gama kunjungi barusan. Apalagi cahaya sore sudah perlahan turun memberikan undangan kepada gelap malam untuk segera menggantikan tugasnya. "Bukan tempat yang salah, tapi tempat yang tidak baik," sahut Kiai Tasrif. "Kita sama-sama ingat dengan tempat itu, Kiai. Petilasan yang mana Kiai Langsamana dahulu kala sempat datang ke tempat itu juga," ucap Ki Dudui. Gama hanya terdiam. Ia tidak menyangka Ki Dudui dan Kiai Tasrif seperti sudah mengetahui leweng dengan hamparan kebun jati yang luas. Di sana, Gama melihat orang dari rumah yang Iman tempati menuju gubuk tua dekat satu pohon jati tua yang menjulang besar, ucap Gama. Lalu ada satu wanita dengan tubuh ditutupi sarung sinjang. Lanjut Gama menceritakan apa yang sudah ia lihat seluruhnya, termasuk ia ditemani Meong Hideng, membuat Kiai Tasrif yang sedang mendengarkan cerita Gama tiba-tiba menundukkan kepalanya, manakala Meong Hideng kembali Gama sebutkan dan sudah terlihat oleh Kiai Tasrif berada di dekat pintu rumah. "Dari sana ternyata mereka berawal dan berasal," ucap Ki Dudui tiba-tiba. "Kakek sudah tahu tempat itu. Seberapa bahaya, Kek?" tanya Gama semakin cemas pada keadaan Iman. Walau ia belum sempat berbicara panjang dengan Iman, hanya satu kali ketika ia dijemput oleh seorang lelaki bernama Mang Taya yang ia ketahui dari cerita Kiai Tasrif. "Jika berkaitan dengan Iman, saya terpaksa harus turun gunung, Ki. Mohon izin," sahut Kiai Tasrif. "Tunggu dulu, Kiai. Kita sudah tidak semudah puluhan tahun lalu. Biarkan Gama dan Budi bergerak terlebih dahulu," jawab Ki Dudui. Gama berusaha mengeluarkan handphone dalam saku celana karena terasa getaran tanda sebuah pesan masuk. "Gam, segera temui Budi di rumah kayu sementara keadaan rumah aman. Jika berangsur memungkinkan, Amang diantar Indra akan menyusul. Darah di tangan Budi sudah jadi bukti bahwa ia tidak akan tinggal diam. Baju pengantin itu akan diambil dengan caranya. Jangan sampai membahayakan Iman." Pesan dari Mang Idim sudah Gama baca dengan perlahan. Kemudian isi pesan itu diperlihatkan kepada Ki Dudui dan Kiai Tasrif. "Tunggu, biar Mang Aep berusaha menghubungi Iman terlebih dahulu," ucap Kiai Tasrif. Mang Aep langsung dipanggil oleh Kiai Tasrif. Apalagi kumandang azan maghrib tidak akan lama terdengar. "Hubungi Iman secepatnya, Aep. Keadaan dia dalam bahaya malam ini," perintah Kiai Tasrif. "Baik, Kiai," jawab Mang Aep. Umiyati dan Neng Tari yang mendengar perintah Kiai Tasrif hanya dapat berdoa untuk keselamatan Iman. Kedua tangan perempuan itu hanya bisa saling menggenggam erat selepas sholat berjamaah di masjid. Tidak biasanya Kiai Tasrif, Ki Dudui, dan Gama langsung menuju rumah, membuat warga kampung Linggah Imah tidak begitu heran, apalagi Kiai sedang menerima tamu sejak sore tadi. "Tidak ada jawaban, Kiai. Sama sekali tidak diterima panggilan teleponnya," ucap Mang Aep. Ki Dudui hanya menganggukkan kepala kepada Gama, membuat Gama langsung mengambil handphone dalam saku celana dan izin untuk keluar dari ruang tengah rumah. Layar di handphone Gama sedang melakukan panggilan pada kontak bernama Indra, karena sejak beberapa hari ke belakang handphone Indra sedang dibawa oleh Budi. "Angkat, Budi," bisik hati Gama mulai cemas. "Assalamualaikum, Gam." Suara yang Gama nantikan akhirnya terdengar jelas.
bagaimana kondisi rumah kayu? Tanya Gama. Seorang nenek tua yang belum aku ketahui asalnya baru saja tiba. Sepertinya dia prias pengantin, Gam. Dari karung goni yang ia bawa berisikan alat rias. Ritual malam ini akan terjadi, Gam, jawab Budi dan bersambung dulu. Terima kasih ya atas waktunya teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Bagian ini durasinya 30 menit ya, tapi saya usahakan upload 3 kali, jadi 90 menit ya. Kalau durasinya langsung 1 jam 1 video, saya hanya mampu 1. Jadi saya usahakan 3 kali 30 menit ya. Nantikan bagian berikutnya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.